Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Insyaallah derap langkah kaki kita menuju salah satu daripada rumah-rumah Allah akan dapat mendatangkan yang namanya, pertama adalah pahala buat kita ketika kita melangkahkan kaki. Kemudian juga akan dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita. Yang tidak kalah penting adalah Allah juga akan mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kita juga menyempatkan hadir di majelis-majelis ilmu yang diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman-taman surga yang ada di dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama itu, kata Nabi, adalah mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidak ada seorang pun yang dia mempersulit agama maka niscaya dia akan terkalahkan. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya kalau kita memahami ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah bagi kita. Tidak ada perkara-perkara yang sulit di dalam ajaran Islam. Maka itu di sini ada bentuk kemudahan-kemudahan ketika kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi Islam itu memudahkan. Tidak bisa sholat berdiri, maka kita bisa duduk. Tidak bisa duduk, maka kita bisa berbaring. Kemudian tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, maka kita bisa sholat dengan isyarat. Tidak bisa juga, ya sudah disolatkan berarti Pak. Sudah meninggal berarti kan. Nah, jadi sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Ketika kita safar, maka ada rukhsah, kemudahan bagi kita untuk melakukan sholat secara jamak dan qashar. Nah, ketika ada kemudahan-kemudahan dan itu hukumnya adalah mubah, sepanjang kita tidak melanggar syariat, maka ambillah kemudahan-kemudahan yang ada di dalam
Islam tersebut, Pak. Jadi jangan kita mempersulit diri seolah-olah ini adalah mujahadah, kesungguhan kita di dalam mengamalkan Islam, padahal Islam itu adalah memudahkan bagi kita umatnya. Ala qadril manfa'ah lal masyaqqah. Jadi pahala itu justru juga tergantung bukan pada kesulitan tetapi pada manfaatnya, Pak. Jadi pahala itu bukan tergantung kepada sulitnya kita menempuh suatu ibadah, tidak. Memang ada ibadah-ibadah yang ya berat bahasanya, pahalanya juga berat. Misalnya jihad, itu tidak bisa terkalahkan. Ini berat, pahalanya juga besar. Tetapi tidak semuanya, ada perkara-perkara yang mudah bagi kita untuk mengerjakannya. Bahkan Imam Asy-Syatibi pernah mengatakan apabila maksud seseorang itu, kata beliau, sekedar mengerjakan kesulitan, maka sesungguhnya ia telah menyelisihi maksud daripada syariat. Karena syariat dalam memberikan yang namanya beban kepada kita, suatu kewajiban kepada kita, tidaklah bertujuan untuk memberikan yang namanya kesulitan. Justru kita memilih sepanjang itu adalah mubah hukumnya, diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pemahamannya adalah semakin sulit amalan seolah-olah semakin utama. Jadi kalau amalan itu semakin sulit seolah-olah ini adalah amalan yang utama, padahal bukan, Pak. Tergantung kepada pertama adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keikhlasan kita di dalam melakukan amal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana amal yang utama itu, yaitu adalah amal yang memiliki manfaat. Nah, jadi kalau amal itu memberikan manfaat yang luas, maka inilah yang menjadi amalan yang utama, Pak. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mengajarkan kepada murid-muridnya surah Al-Ma'un itu selama 3 bulan lamanya. Kemudian surah Al-Asr beliau mengajarkan 8 bulan lamanya, Pak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, misalnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mengajarkan kepada murid-muridnya surah Al-Ma'un itu selama 3 bulan lamanya, Pak. Nah, ketika beliau mengajarkan yang namanya kita membaca Al-Quran memang utama, tetapi berdirinya panti-panti asuhan, maka tentu amal yang seperti itu lebih utama, Pak. Karena apa? Karena tentu banyak manfaatnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang namanya keutamaan daripada amal itu tidak sekedar memberikan kesusahan, kesulitan pada diri kita manusia, atau orang mungkin menyebutnya adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh. Misalnya sidin sahur aja, Pak, sidin hendak sebiji kurma aja sidin, kemudian seteguk air aja. Nah, ini namanya apa? Mempersulit diri, Pak. Makanan ada aja, halal aja misalnya, apalagi bini sudah memasakkan nasi, lauk pauk tersedia, tapi ternyata sidin bersahurnya cuma 1 biji kurma saja. Ini artinya apa? Mempersulit diri. Sepanjang ada makanan yang halal, kemudian juga tersedia, maka makanlah, nikmatilah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau misalnya mepet waktunya, Pak. Mepet waktunya misalnya tinggal 5 menit lagi, yang penting ya sidin aku bersahur. Nah, ambillah lagi sebiji kurma, kemudian minum banyu, sudah. Tapi kalau waktunya masih lama, makanan tersedia, maka silahkan kita menikmati rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata bermujahadah itu adalah
dengan mempersulit diri kita, lalu seolah-olah pahalanya besar. Ada juga orang yang mempersulit diri, aku puasa aja sidin mutih, artinya makan serba putih baik, nasi putih, ada anak belauk sidin, seolah-olah ini mujahadah Pak. Ini banyak Pak di pesantren-pesantren bahari itu, mereka niatannya mujahadah supaya tingkat hafalannya semakin tinggi, jadi setiap hari puasa. Nah ini kan puasa apa yang bisa dilakukan setiap hari? Sebaik-baik puasa itu kata Nabi adalah puasanya Nabi Daud. Beliau sehari berbuka, sehari berpuasa. Nah, makannya pun silahkan aja kita menikmati makanan yang tersedia, yang penting halal, tidak mesti harus nasi putih aja yang dimakan. Ini artinya salah kaprah di dalam memahami yang namanya pengamalan di dalam beragama. Jadi silahkan kita mengambil sesuatu yang mudah. Bahkan kalau seandainya kita mempersulit diri Pak di dalam beragama, maka nanti kita akan yang namanya futur. Futur itu mengalami kelesuan. Bahkan bisa jadi dia terkalahkan, akhirnya dia meninggalkan apa yang sudah diamalkannya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahkan suatu ketika dalam sebuah kejadian, an Ikrimah an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu, ketika Nabi sedang berkhutbah, idza huwa birajulin qaimin, ternyata ada seorang laki-laki yang dia berdiri. Ketika itu Nabi berkhutbah, orang ini berdiri Pak. Kemudian fasala anhu, lalu Nabi pun bertanya tentang orang itu, siapa orang itu. Faqalu, para sahabat menjawab, huwa Abu Israil, dia adalah namanya Abu Israil. Nazara ayyakuma wala yaquda, dia bernazar wahai Rasul. Sidin itu bernazar. Kenapa Sidin berdiri? Bernazar. Nazarnya adalah Sidin berdiri terus, kada hendak berduduk Pak. Misalnya nih lagi ceramahan, pian bernazar dari rumah, aku mendengarkan ceramah berdiri aja, padahal nyaman aja duduk, kada ada bisul Sidin. Duduk tidak ada larangan juga Pak untuk duduk, kecuali kalau misalnya haram, misalnya duduk, nah baru itu kita menyalahi. Ini boleh, tapi Sidin bernazar untuk berdiri dan tidak ingin duduk. Kemudian wala yastazillah, Sidin bernazar tidak mau bernaung. Sementara sahabat-sahabat yang lain mendengarkan khutbah Nabi bernaung baik, karena terik matahari itu kan di siang hari panas, sementara masjid Nabi ini kada berkukung baik, kada beratap, maka mereka pun mendengarkan khutbah sambil juga bernaung. Wala yatakallam, dia juga bernazar tidak mau bicara. Kemudian wayasum, dan dia juga bernazar untuk berpuasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun berkata, murhu, perintahkan kata Nabi kepada orang itu apa? Falyatakallam, agar dia ngomong. Kemudian wal yastazillah, agar dia bernaung saja. Kemudian wal yaqut, dan hendaknya dia duduk. Wal yutimma saumahu, kalau puasa silakan dia teruskan puasanya kata Nabi. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, artinya apa? Sepanjang itu adalah mubah, boleh. Apalagi misalnya ketika pian safar sudah ada rukhsah untuk mengambil sholat secara jamak dan qasar, lalu pian menolak. Nah ini artinya memberat-beratkan diri Pak. Ambil rukhsah atau keringanan Allah. Faqbalu, kata Nabi, sadaqatahu, terimalah sedekah yang Allah berikan Pak. Jadi ketika misalnya kita safar, ada kemudahan untuk melakukan sholat secara jamak dan qasar, ambil kemudahan tersebut, jangan disia-siakan Pak. Nah, kemudian kejadian lain sebagaimana yang terangkum dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhan yuhada baina ibnaihi. Jadi ketika itu Nabi melihat ada orang tua, syekh, yang dia
bertumpu kepada kedua anaknya. Jadi kita itu dihimpuk oleh anaknya berjalan. Nah, diangkat ketika itu untuk berjalan. Faqala, kemudian Nabi bertanya, ma balu hadza, ada apa, kata Nabi, orang ini kenapa? Faqalu, kemudian orang-orang pun menjawab, nazara ayyamsiya, wahai Rasul, dia bernazar untuk berjalan. Sidin ini bernazar, wahai Rasulullah, Sidin hendak berjalan ke masjid. Kemudian faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, innallaha an ta'dzibi hadza nafsahu laghaniyun wa amarahu ayyarkaba. Nah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak memerlukan atas penyiksaan orang ini terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kada usah kan menyiksa diri, bahasa Nabi. Tidak perlu dia menyiksa dirinya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi pun memerintahkan orang itu untuk naik kendaraan saja. Ketika itu kendaraannya ya ada kendaraan kita, Pak, kendaraannya ya unta. Nabi memerintahkan kepadanya naik unta aja. Amun hendak ke masjid ya Nabi naik unta, jangan memaksa diri berjalan. Berjalannya dipangku pulang baik oleh anak-anaknya. Nah, jadi termasuk juga pian, misalnya kebetulan ada nang jauh misalnya dari masjid Ami Abdullah, tapi Sidin bernazar aku berjalan aja Sidin anak ke masjid Ami Abdullah hari ini. Sekalinya baik imbah datang-datang uyuhan Sidin, uyuhan. Nah, ini artinya menyiksa diri, Pak. Kendaraan ada, jadi rumah kada dipakai, baik hendak berjalan Sidin karena dikira Sidin pahalanya gana aja Sidin. Padahal sama saja, Pak. Sepanjang memang tidak memungkinkan bagi kita untuk menempuh satu ibadah yang pada akhirnya memaksakan diri kita, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan seseorang itu untuk menyiksa dirinya. Jadi kalau misalnya ada kendaraan, maka gunakan kendaraan. Silakan kita gunakan transportasi yang ada. Bukan dalam artian berjalan itu lebih utama dibandingkan berkendaraan. Ya, kalau seandainya jaraknya ada terlalu jauh, ada masalah, Pak. Ini jaraknya jauh, misalnya antara rumah Sidin dengan masjid Ami Abdullah, maka lebih baik Sidin menggunakan yang namanya kendaraan. Nah, insya Allah keutamaan orang yang menuju masjid, dia mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosanya, kemudian juga diberikan kepadanya pahala, kemudian diangkat derajatnya, maka insya Allah keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini juga didapatkan oleh orang-orang yang menggunakan kendaraan. Jadi kada masalah insya Allah, Pak. Bukan hanya orang-orang yang menempuh dengan jalan kaki saja yang mendapatkan keutamaan ini. Mereka yang menggunakan kendaraan pun insya Allah juga mendapatkan pahala sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang yang jalan kaki. Jadi Nabi memerintahkan kepada orang tadi, silahkan, kata Nabi, Nabi perintahkan lagi kepadanya untuk naik kendaraan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ada lagi riwayat Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anhuma. An Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anhuma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subha. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumah beliau ketika di waktu sholat subuh. Jadi ketika itu Nabi keluar untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, kemudian selanjutnya wahiyya fi masjidnya, sementara Juwairiyah ini salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ternyata dia berada di masjidnya. Nah, di masjidnya itu di mihrabnya, Pak. Jadi wanita ketika itu memiliki tempat tersendiri bagi mereka beribadah di rumahnya. Jadi tidak masalah sebenarnya wanita itu mau di rumah, silakan. Di masjid pun juga tentu
dipersilahkan, tidak ada larangan, Pak. Jadi salah besar kalau misalnya wanita kada boleh ke masjid, ya itu silahkan, sepanjang tidak ada fitnah. Jadi silahkan wanita, apalagi misalnya di masjid ada kajian yang dia bisa mendapatkan yang namanya keutamaan dari kajian-kajian atau juga majlis-majlis ilmu, maka wanita juga memerlukan yang namanya tambahan ilmu. Silakan wanita berjamaah ke masjid, tidak ada larangan. Nah, pada saat itu Juwairiyah ini dia berada di mihrabnya. Tsumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pulang dari setelah sholat subuh, ternyata kembalinya Nabi itu adalah setelah beliau kembali dari sholat subuh sekitaran di waktu duha. Jadi sampai-sampai Nabi itu kayak kita juga ada menunggu waktu syuruk. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW, jadi syuruk itu Pak sebenarnya adalah awal waktu duha. Nah, itu awal waktu duha Pak. Kalau bisa dilewatkan, malah jangan sampai berbunyi langsung mengerjakan sholat. Kalau bisa dilebihkan, menurut tarji itu 15 sampai 20 menit. Nah, kalau minimal menurut Ustadz Rahman Helmi, beliau juga adalah ahli falak majlis tarjih, minimal kata beliau kalau memang kita haur banar minimal 5 menit barang kita lewatkan dari waktu syuruk itu. Jangan berbunyi langsung berdirian sholat, kecuali kalau sudah disetting. Di beberapa masjid sudah ada yang menyeting dilewatkan 10 atau sampai 15 menit. Nah, ketika Nabi SAW pulang, ternyata Juwairiyah ini tetap wahiyah jalisah, tetap duduk di tempatnya. Faqala, lalu Nabi pun berkata kepadanya, mazilti alal hal allati faraqtuki alaiha. Kata Nabi apa? Apakah engkau masih berada di tempat semula seperti ketika aku meninggalkanmu tadi? Kemudian qalat, dia pun berkata, na'am, ya wahai Rasul, ulun masih duduk bahasanya di tempat ulun. Jadi kata Nabi, ikam masih di sini kah aja Nabi? Dari aku semenjak tadi subuh sampai waktu duha, ternyata ikam masih berada di sini. Ya, kata Juwairiyah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat na'am. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin salasa marratin. Jar Nabi apa? Aku telah mengucapkan setelahmu tadi. Jadi kata Nabi, ikam tadi duduk di sini aja. Nah, sementara aku tadi, semasa aku tadi sholat subuh, aku mengucapkan ada 4 kalimat sebanyak 3 kali katanya. 4 kalimat, kalimatnya memang ada doa zikir 4 kalimat sebanyak 3 kali ucapan itu Pak. Seandainya 4 kalimat itu ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sepanjang hari, ikam dari lawas bana duduk ya Nabi, seandainya apa yang ikam lakukan tadi ditimbang dengan 4 kalimat yang telah aku ucapkan tadi, maka tentulah apa yang engkau lakukan tadi tidak bisa menandingi Pak. Nah, padahal Nabi cuma mengucapkan zikir 4 kalimat yang itu diulang sebanyak 3 kali, yang ternyata 4 kalimat ini bisa mengalahkan lamanya duduk Juwairiyah di dalam ibadahnya. Nah, jadi dari apa yang ada dalam hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa yang namanya ibadah itu besarnya pahala, keutamaan itu bukan karena beratnya orang itu melakukan Pak, bukan. Tetapi bisa jadi adalah memang keutamaan-keutamaan pada amal tersebut. Misalnya apa? Misalnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu bagaikan kita berpuasa selama setahun gitu.
Itu ringan, jangan Pak 6 hari di bulan Syawal bagaikan kita berpuasa selama 1 tahun, atau misalnya puasa Arafah. Itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian puasa apa lagi Pak? 10 Muharram, Asyura, itu akan dapat menghapuskan dosa 1 tahun. Nah, ternyata ada kalimat-kalimat zikir yang apabila diucapkan itu bisa mengalahkan ibadah-ibadah lainnya, termasuk orang yang dia berlama-lama duduk di dalam ibadahnya, ternyata bisa dikalahkan dengan 4 kalimat saja Pak. Apa kalimat itu? Nabi SAW mengajarkan tentang kalimat itu. Bacaannya Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Mungkin kalimat ini kalimat yang kita hafal sudah. Jadi ini apa? Ulang pian 3 kali. Subhanallah, kalimat kan Pak. Wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Nah, ucapkan 3 kali baik. Ternyata kalimat ringan ini dapat mengalahkan amal ibadah yang tadi cukup berat dilakukan oleh Juwairiyah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah kalimatani khafifatani alal lisan. Nah, jadi juga ada kata Nabi apa? 2 kalimat yang ringan di lisan. Tapi ternyata tsaqilatani fil mizan, berat di timbangan Pak. Kemudian habibatani ila rahman, dicintai oleh yang maha rahman, yaitu dicintai oleh Allah. Jadi 2 kalimat yang ringan, kemudian juga berat di timbangan, serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kalimatnya Pak? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Jadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Termasuk juga kalimat la ilaha illallah, itu juga kalimat seutama-utama ucapan la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang menggambarkan kepada kita ternyata yang namanya ibadah itu tidak mesti yang berat-berat Pak. Ternyata ada perkara-perkara yang ringan yang itu justru bisa mendatangkan pahala yang besar buat kita ketika kita mengamalkannya. Jadi mungkin kalau ulang lagi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Kemudian yang satunya lagi adalah subhanallahil azim, kemudian subhanallah wa bihamdih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, contoh-contoh yang lain misalnya ketika seseorang di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya ketika dia dalam keadaan tidak bisa berwudu dengan sempurna, maka diberikan kepadanya kemudahan-kemudahan. Misalnya hanya mengusap bagian yang di situ dibalut perban, misalnya Pak, ini tangan lagi diperban misalnya, sementara dia berwudu, masih ada anggota wudu yang bisa tersentuh air, maka dia basuh. Adapun yang kena perban ini, maka cukup dia usapkan saja bagian yang terkena perban ini Pak. Misalnya sidin pas di tangkir misalnya tangan, sementara bagian di sini masih bisa dia basuh, maka basuh bagian yang masih bisa.
Adapun yang ditangkir ini atau diperban ini cukup dia usapkan saja bagian tersebut. Bahkan ketika seseorang juga menggunakan sepatu, maka diberikan kemudahan juga untuk apa? Mashul khuffain, yaitu mengusap dengan menggunakan yang namanya usapan saja di atas sepatunya, Pak. Jadi cukup ambil air sedikit, kemudian usap di atas sepatunya sepanjang dia menggunakan sepatu atau juga menggunakan kaos kaki itu sudah berwudu dari rumahnya. Jadi dia sudah berwudu dari rumah, ternyata dia pergi ke suatu tempat yang di situ ternyata, mohon maaf nih, tempatnya jauh untuk berwudu kembali. Misalnya sidin batal, tapi tempatnya jauh untuk menuju tempat pewuduan. Airnya ada memang, Pak, tetapi jauh, kesulitan dia menempuh, maka bisa dengan mashul khuffain. Kalau itu adalah tidak dalam keadaan safar, maka berlaku sehari semalam, Pak, sehari semalam. Begitu juga di dalam keadaan darurat atau juga bencana, di mana kesulitan untuk mendapatkan air. Jadi terjadi yang namanya krisis air. Maka dalam hal ini menyebabkan mereka tidak bisa menggunakan air. Pada situasi-situasi yang seperti itu, dia boleh bertayamum. Misalnya terjadi yang namanya gempa, semua fasilitas terputus, Pak. Kemudian ada air, tetapi hanya cukup untuk minum atau juga untuk sesuatu yang sangat penting. Nah, bagaimana caranya agar dia bisa melaksanakan ibadah? Maka sebagai gantinya dia boleh menggunakan yang namanya tayamum di dalam taharahnya. Tapi sholatnya tetap dia kerjakan, Pak. Jadi tidak boleh dia meninggalkan sekalipun dalam keadaan bencana. Jadi sekalipun dalam keadaan bencana, maka dilarang keras baginya meninggalkan yang namanya ibadah sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa in kuntum marda aw ala safar, apabila kalian itu sedang sakit atau dalam keadaan safar, musafir, aw jaa adum minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian habis buang air, kemudian aulamastumun nisa, atau juga kalian melakukan yang namanya hubungan suami istri, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bersucilah dengan debu yang suci. Nah, jadi kalau memang terjadi bencana, air yang ada cuma cukup untuk minum, keperluan yang mungkin lebih penting, maka tidak mengapa pada saat itu dia hanya bertayamum saja. Kemudian begitu juga, Pak, seandainya misalnya terkena najis atau juga kotoran pakaiannya, misalnya nih terjadi bencana di Aceh misalnya, ketika itu satu-satunya pakaian ya pakaian yang dikenakan di badan, Pak. Tidak ada pakaian lain. Pakaian di badan ini sudah berlumuran, kayak lumpur dan segala macamnya. Lalu bagaimana dia mengerjakan ibadah salat? Maka rukhsahnya dia boleh mengerjakan sekalipun dalam keadaan pakaian yang seperti itu. Bahkan misalnya tidak ada pakaian yang lain kecuali pakaian itu, dan pakaian itu terkena najis, Pak, maka dia boleh menggunakan pakaian tersebut untuk digunakannya sholat. Memang dalam hadis Nabi disebutkan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, tidak diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci, wala sadaqatun min khululin, dan tidak diterima sedekah yang didapatkan dari hasil korupsi. Jadi tetap aja, Pak, amun korupsi biar digunakan zakat kah? Biar digunakan rumah tahfiz kah? Tetap aja korupsi ya korupsi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah jadi terkait dengan salat yang dilakukan sekalipun dengan pakaian yang tadi mengandung kotoran misalnya atau najis, maka tidak mengapa. Beberapa hal yang dikategorikan najis dalam hal ini misalnya adalah
air mani misalnya, atau mungkin juga kotoran manusia atau juga muntah manusia, maka dalam keadaan ad-daruratu tubihul mahzura, dalam keadaan darurat sesuatu yang pada asalnya dilarang itu menjadi mubah. Jadi bukan dalam artian ketika dia sholat ini sholat sementara aja sebagai penghormatan waktu, ada baik. Ketika itu dia sholat ya sholat, mengerjakan sholat yang sebenarnya bukan sebagai pengganti waktu, bukan, atau bukan sholat sekedar sementara, dia mengerjakan sholat sekalipun dalam keadaan pakaian yang terkena najis atau juga kotoran, maka tidak mengapa. Jadi Islam itu adalah agama yang memudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakan syariat. Maka itu ada namanya fikih at-taisir, termasuk ketika pian haji. Jadi ketika dalam keadaan sakit, maka bagaimana orang-orang di rumah sakit itu diangkut semuanya untuk melaksanakan wukuf, karena kata Nabi, al-hajju arafah, yang namanya haji itu adalah arafah. Kalau orang tidak arafah maka tidak sah hajinya. Maka sekalipun mereka di ambulan itu Pak, dimasukkan, pokoknya semuaan dimasukkan ke dalam ambulan, siapapun yang di rumah sakit, sakitnya ringan atau sakitnya berat, tetap dimasukkan di ambulan. Sekalipun baik sidin sudah, nah uyuh bana sudah, pokoknya diangkut semuanya menuju Arafah, sekalipun hanya sekedar lewat aja ambulannya baik, tetet lewat aja, pokoknya masuk Arafah. Nah itu, maka insya Allah sah hajinya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.